Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah, kembali lagi bertemu bersama kita di Broda Talks. Giri Tejastiadi. Maisa, sahabat ya Giri. Dan seperti biasa. Udah pernah gitu ya? Seperti biasa nih, sahabat Hijrah, kita kedatangan dua ustadz yang alhamdulillah mereka bersaudara. Bersaudara kandung. Kandung Kalau dong. kita kan saudara ngaku-ngaku. Ada Ustadz Lutfi Marikar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga Ustadz Ridwan Marika. Marikar Brothers. Nah, bawa bayi nggak sih? Ustadz, ada masalah mau bawa bayi Ustadz? Baru bayi apa? Belum. Idul Fitri kita sebagai Kembali menjadi bayi yang baru lahir, Ustaz. banget dosa-dosa kan Kenapa bisa kayak gitu? Dari mananya ini? katanya begitu, bukan begitu ya? Dari saya kecil, Ustaz. Iya kan? Makanya ketika Ramadan itu saya senang, Ustaz. Ketika Idul Fitri saya kembali seperti bayi. Nah, jadi kita bisa yang dosa lama itu dihapuskan semua gitu. Iya. Emang salah tuh? Jadi sebenarnya ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Jadi tidak ada itu yang banyak mungkin dari kita ya, terutama kalangan-kalangan saat ini. Kita tahu ya kan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah. Ada yang bilang seperti seakan-akan kita ini bayi yang baru dilahirkan. Seperti kertas putih. Iya, semua tidak ada noda sedikit. Iya. Iya. Itu salah. Itu kurang tepat, itu Iya, salah sih. salah itu. Nah, kan Fitri kembali suci. Itu Kan? Bukan. Jadi kalau mau tanya arti sesungguhnya Idul Fitri, karena kita ini kan baru selesai menghabiskan bulan Ramadan. Ya. Nah, Idul Fitri ini kita diartikan dengan kembali berbuka. Bukan. Kembali Berbuka. Oh, setelah kita puasa selama 1 bulan gitu maksudnya. Betul. Wih, artinya itu. Betul ya? Adapun kalau misalnya orang-orang yang mengartikan lain, misalnya kayak antum bilang apa, kembali suci. Suci. Itu lebih tepatnya bukan Idul Fitri sebenarnya. Harusnya apa? Idul Fitro. Idul Fitrah. Tapi sebenarnya Idul Fitri kan? Kayak jagat fitrah itu ya? Kayak jagat Kalau fitrah zakat itu. fitrah itu beda lagi artinya. Itu untuk Memang- mensucikan. Untuk Iya. mensucikan diri. Oh. Jadi kalau pengen Kalau bilang Idul Fitri adalah untuk mensucikan diri lagi, berarti bukan Idul Fitri namanya. Iya, Idul Fitro. Idul Fitrah, iya. Itu tidak ada. Sama ini. Tidak menjadi baik. Terus kalau yang tadi Anda bilang tuh apa Seperti dosa bayi. kan dihapuskan. Ya kan itu. Iya kan. Enak dong, Pak. Seperti bayi yang baru lahir kan otomatis kayak orang yang Kayak- nggak punya dosa sama sekali. Sebenarnya kata Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itu kan benar tuh. Ini sebenarnya yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil. Iya, dan dosa kecil ini sendiri ya, kalau kita mau ketahui, dosa kecil ini tidak akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kalau kita meninggalkan dosa besar juga. Kalau kita nggak meninggalkan dosa besar, dosa kecil nggak diampuni juga. Nah. Iya, nggak diampuni. Karena sesungguhnya kalau tadi kita lihat itu, kalau dikatakan oleh ulama itu bahwasanya al-fitru diddus shaim. Bahwasanya fitr ini artinya itu lawannya dari puasa. Jadi fitri ya, Idul Fitri itu artinya adalah lawan dari berpuasa. Itu apa? Berbuka. Iya, bukan fitrah kembali suci. Berarti sesimpel itu artinya tuh. Iya. Nah, kalau selama ini tuh selain yang dosa-dosa itu, Anda juga pernah dengar bahwa kita menyambut hari kemenangan. Kan itu berarti kemenangan melawan hawa nafsu kan begitu tuh. Sebenarnya kurang tepat kemenangan. Dia yang pertama nih, kemenangan. Lalu misalnya hari kemenangan bakal ada muncul pertanyaan ya kan? Ini kemenangan dari apa? Kalau misalnya kita antum bilang apa? Hawa nafsu. Sedangkan kita banyak kecolongan orang-orang Islam sendiri yang nggak berpuasa di bulan Ramadan. Ya kan? Dan itu nggak hanya kecolongan kayak gitu, kita banyak ngelihat kan kaum muslimin yang nggak puasa makannya di jalan-jalan secara terang-terangan. Menang dari mana kita ya? Kalau kita ngelihat kayak
ya masih banyak lah kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan. Kalau nggak salah kan virus sempat viral tuh kan, yang makan di pecel itu ya, pecel di ambruk. pinggir, langsung pada bisa pada. Oh jadi itu salah itu tadi. Salah. Kemarin juga Salah juga. Berarti yang menjadi bayi salah. Nah, Suci kembali. Yang suci kembali itu seperti Salah. itu. Iya. Salah. Terus Hari hapus Jumat. dosa-dosa salah. Kemenangan salah. Terus yang benar kalau menghapus dosa-dosa, iya itu kan benar ya. Cuma itu dengan syarat. Dengan syarat. Oh, maksudnya Enggak. tidak semua dosa. Iya. Iya. Karena di sini Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, yaitu as-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhahun. As-saum, saum adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru, nah sini, wal fitru yauma tuftirun. Fitri itu hari di mana kalian semua berbuka. Fitri. Wal adha yauma tudhahun, dan Idul Adha itu hari di mana kalian semua menyembelih hewan kurban. Nah, di sini jelaskan di sini kan, wal fitru. Nah, Idul Fitri itu hari di mana kalian semua berbuka. Di sini Rasulullah SAW langsung menjelaskan. Jadi bukan kembali kayak tadi itu yang kita bilang kan, bukan kembali. Oh, makanya sebelum sholat Id disuruh minum dulu. Iya. Iya, disunahkan. Oh. Supaya tahu nih, kan biasa kita 30 hari atau 29 hari sebelumnya kita puasa terus nih kan. Setelah itu baru kita disunahkan untuk sebelum kita berangkat tuh untuk minum. Minum makan kurma. Kalau langsung makan agak berat. Takutnya ngantuk. Tapi kalau kasih nama anak Fitri itu nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau nama Kan ya ada istilah katanya, artinya kan katanya berbuka. Kembali berbuka itu takutnya buka anak Fitri. Cina Fitri. Cina buka. Terus apa lagi ya? Ini Ustaz, biasanya kan kalau di Indonesia ada budaya namanya Lebaran Tupat. Ini sebenarnya Nah ini ada satu ada kan nih kalau tumpah ini. bener kalau menurut Ana lebih ke adat ya. budaya gitu ya. Ya karena kan orang-orang apa namanya setelah hari Id, hari keduanya mungkin langsung Mulai ngadain puasa Syawal. Sawah. Udah boleh kan lebaran ada 2 hari. Di Indonesia kan 2 hari ini Itu kalender doang. Itu kalendernya aja tuh. Tanggal merah. Itu sudah boleh itu berarti. Sudah boleh. Oh. Karena sesungguhnya Rasulullah sendiri tidak ada memberikan waktu, maksudnya mulai puasa Syawal itu di hari kedua. Enggak. Karena kapanpun selama bulan puasa Syawal. Syawal itu kita diperbolehkan untuk puasa. Tapi boleh kalau misalnya puasa di Boleh. hari kedua ya. Boleh. Cuma kita kembali dulu ke arti Iya, itu. arti apa namanya lebaran tupat nih. Lebaran tupat. Mungkin orang-orang yang ngadain puasa hari langsung hari Hari kedua, kedua. kemudian di hari ketujuh ibaratnya kayak Lebaran. lebaran gitu lah, lebaran Iya. tupat ya kan. Lebaran di Mungkin Syawal. mungkin begitu ya, lebaran tupat. Jadi itu ngadain hari ketujuh. Insya Allah kalau menurut Anda sih itu adat, dan adat insya Allah nggak ada nambah-nambah syariat kayak sholat Karena apa ya bukan hal yang ibadah ini. Iya. Iya, insya Jadi Allah tidak sih masalah ya? nggak Karena masalah. mereka ingin bergembira lah, seperti yang tadi kan. Mungkin ada masalahnya nih Sar. Kalau bilangnya lebaran ketupat tapi yang sediain lontong. Ini bisa jadi itu. Ada satu saudara. Apa sih saudara ya? Sama-sama nasi bungkus. Sosok ngaku-ngaku. Apa ya? Tadi kan bahas ini tak puasa Syawal nih, boleh di hari kedua. Emang kalau kata Ustaz Ridwan bilang sepanjang bulan Syawal. Syawal. Iya. Nah, sebenarnya yang paling pas nih, Utama ya. paling pas sesuai anjuran itu Iya. enaknya puasanya di awal Syawal, tengah Syawal atau di akhir Syawal. Ya, kalau menurut ini sebenarnya sih kita bagusnya jangan di awal ya. Karena Kenapa? di situ kita masih dalam keadaan bergembira. Iya. Ya, namanya mungkin kita ada saudara, ada undangan. Iya, iya. Kan nggak enak nih kita diundang. Puasa. Iya, puasa gitu loh. Makanya dianjurkan kalau bisa jangan di awal gitu. Di pertengahan Di lah pas pertengahan misalnya udah enggak. tamu-tamu udah sedikit Sudah mulai ya kan. sedikit, nah. Kira-kira atau enggak ada tamu kan kadang juga kita misalnya kita nggak ziarah ke orang, cuma kadang ada tamu. Ada tamu ke rumah. Ada tamu datang ke rumah terus pasti makan katanya enggak. iya Kadang Malu gitu kan. betul. Kalau dulu soalnya kita kan sering ini malah ya. Sering sebelum pandemi itu, saya sama Esa tuh kadang-kadang sudah ada jadwalnya. Jadwal. Ke rumah siapa gitu ya.
pagi di rumah orang Iya, tua, gitu. siang di rumah mertua, Iya. malam mau saudara. Tapi mungkin kalau di hari kedua emang mungkin Rasul sudah memikirkan ini jauh-jauh hari. Betul. Kenapa di hari kedua? Karena rendang sama apa masih bisa diangat. Masih berubah sih. Terus apa bisa? Apalagi. Tadi dulu, ini masih penasaran kan? Tadi yang diampuni itu selama kita puasa Ramadan full, ya diampuni kan dosa-dosa kecil aja nih. Dosa-dosa besar kan diampuni. Nah terus gimana? Kalau seandainya kita punya dosa-dosa besar untuk menghapus dosa-dosa itu gimana? Nah, ini kan tadi kan kita udah jelasin ya, bahwasanya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bahkan dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu. Yang dimaksud dari kesalahan-kesalahanmu ini yaitu dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Jadi kan jelas nih, intajtanibu kaba'ir, jika kalian menjauhkan dosa-dosa besar, maka akan nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kita hapuskan dosa-dosa kecil. Sayyi'at di sini yang dimaksud itu dosa-dosa kecil. Jadi syarat kita diampuni dosa kemarin itu yaitu dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Tidak mengulanginya lagi. Iya, betul. Tobat itu kan maksudnya tuh deh. Ya, dengan cara itu tadi, cara meninggalkan dosa besar, tobat. Tapi di sini Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahwasanya dalam hadisnya as-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Nah, sini Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya sholat 5 waktu. Nah, terus dari Jumat menuju ke Jumat yang satunya, dan Ramadan sekarang menuju Ramadan berikutnya, mukaffirat bainahunna. Jadi di antara keduanya ini, antara sholat Jumat dengan Jumat, Ramadan ke Ramadan, ini Allah Azza wa Jalla hapuskan. Mukaffirat. Ada penghapusan dosa di sini. Nah, tapi dengan syarat apa di sini? Rasulullah bilang, idza jtunibatil kaba'ir, jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil bisa hilang, bisa dihapus oleh Allah Azza wa Jalla, itu kalau kita meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi berarti bahasa Inggris terms and condition apply ini ada nih. Parenting advice. Bimbingan orang tua. Tat ini sekedar mengingatkan aja dan dosa-dosa besar itu apa aja Tat? Dosa-dosa besar itu ada banyak ya. Ya, mungkin yang paling sering-sering kita paling besar al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menyekutukan Allah syirik. Hukuk walidain, apa kita durhaka orang tua, syahadatuz zur, bersaksi palsu, qauluz zur, itulah Muhammad. Enggak, itu termasuk, dan kita berdusta itu juga termasuk dosa-dosa besar. Bohong itu? Iya, betul. Iya. Kanya yang Syahadatuz zur, misalnya kita bersaksi palsu. Jadi kita disuruh jadi saksi nih, tapi bohong dalam suatu perkara, tapi kita bohong. Nah, maksudnya kalau kadang-kadang, lagi mana? Udah on the way, misalnya. Padahal masih di atas kasur. Itu dosa besar gitu. Tidak boleh. Iya, boleh. Jujur aja. On the way ke motor. Gitu. Karena kalau kita mau tahu sesungguhnya bahwasanya taubat seorang itu bisa diampuni, itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya bahwasanya ada 3 syarat apabila taubat seseorang itu akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jadi di sini kalau kita pengen tahu, di sini disebutkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bahwasanya ada syarat untuk diterimanya taubatan nasuha. Karena taubat seseorang itu tidak diterima kecuali dengan taubatan nasuha, taubat secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Iya. Dosa besar. Ada taubatan, ada tobat. Bukan tobat sambel. Tobat sambel. Iya. Nah, kalau tobat yang benar itu ada syaratnya. Yang pertama itu adalah al-iqla', yaitu harus sungguh-sungguh meninggalkan semua dosa yang pernah ia lakukan. Maksudnya tidak pernah mengulangi sekalipun. Iya. Nah, yang pertama itu tadi al-iqla', itu benar-benar dia harus meninggalkan semua dosa yang pernah ia lakukan.
Dan yang kedua di sini dikatakan oleh Imam Nawawi yaitu an-nadmu, yaitu dia harus menyesali perbuatan dosa tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya an-nadmu taubah, bahwasanya penyesalan itu termasuk dari taubat. Jadi kita ada rasa nyesel lah, ya Allah kenapa kok dulu anak begitu. Kenapa bukannya bangga ya? Iya. Jangan malah menyesal ya. Kalau orang malah bangga, dia misalnya dia habis ngelakuin dosa kemudian dipamerin, itu nggak diampuni. Iya, Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita semua dari dosa-dosa itu. Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan syarat yang ketiga, al-azmu alla ayyauda, yaitu dia memiliki keinginan yang kuat untuk tidak balik lagi kepada dosa tersebut. Syarat itu diterima taubatan nasuha. Jadi bukan berarti kita udah niat ayo tobat besok nanti ngulangin lagi. Tapi udah mempunyai tekad. Adapun nanti la qadarullah terjatuh lagi ya, kita tobat lagi. Tapi bukan berarti terus kita di sini gampang-gampangan untuk sengaja nanti tobat lagi. Siapa yang tahu umur seseorang? Ya, karena memang di hadis lain kata Rasulullah SAW, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Wa la ya'tiyanallahu biqaumin yudnibun fastaghfirun fayaghfirullah." Kalaupun kalian tidak pernah berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, "La dhahaballahu bikum." Niscaya Allah akan membinasakan kalian, lah bisa gitu. Wa la ya'tiyanallahu biqaumin yudnibun fastaghfirun. Kemudian Allah akan menggantikan apa? Dengan kaum yang lain. Kaum ini berdosa, dia berbuat dosa, kemudian kaum ini apa? Beristighfar kepada Allah. Gitu ya. Jadi memang di sini ada keutamaan lagi orang yang sering beristighfar dan bertobat. Karena Allah itu senang dengan hamba-hamba yang istighfar. Kan dari nama Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Jadi bagi kita yang misalnya terjatuh lagi, itu langsung kita istighfar terus, tetap bertobat. Pokoknya yang penting intinya jangan sampai kita bermudah-mudahan. Yang boleh bermudah-mudahan. Tobat terus melakukan sengaja. Nanti kan bisa tobat, nggak boleh. Al-azam ini bertekad kuat nih. Makanya di awal itu adalah yang bertobat bersungguh-sungguh. Niat benar. Jangan lu saya hilang terus. Ini sebenarnya sekarang gitu ya. Dia mau saya hilang udah ketahuan baru hilang gitu. Kayak orang diet ya. Itu makan, hilang. Gitu. Soalnya kalau di Sunda hilang itu kan artinya lupa. Oh gitu ya? Iya. Hilap gitu lupa. Mungkin jangan bahasa Arab ini. Iya. Nah, soal bisa. Sabar. Saya mewakili Anda di sini. 3 syarat seperti tadi masih kurang, kan? Buat kita yang banyak punya dosa besar, ya. Ada nggak Ustaz tambahannya gitu biar kita terlepas dari dosa-dosa besar kita? Selain 3 tadi. Tadi kan udah 3 syarat nih, disebutin satu duluan. Itu 3 syarat itu untuk dosa umum, dosa besar ya. Secara umum lah. Itu harus ada 3 syarat. Kalau enggak syarat kalau 3 tidak terpenuhi atau salah satunya enggak terpenuhi, hangus ya. Tobatnya tertolak. Oke. Jadi harus benar-benar. Cuma itu kan syarat umum. Adapun ketika syarat ada nih syarat tambahan yang keempat, itu apabila dosa tersebut berhubungan dengan hak orang lain. Misalnya berkaitan sama orang lain. Misalnya mungkin kita pernah menggibahi orang tersebut atau pernah nyolong, ya kan? Itu kita harus kita harus melakukan syarat yang keempat, yaitu radul haq ila ahli aw istihlal, yaitu kita mengembalikan hak tersebut kepada orang tersebut atau meminta kehalalan. Misalnya waktu itu ada yang pernah nyolong pakai sendal atau uang, kita datanglah ke orang itu. Kita maaf gitu ya. Kita minta maaf, kita kasih tahu, Pak atau Bu, mohon maaf saya dulu pernah ngambil sendalnya Bapak atau sendalnya ini sendalnya saya balikin, gitu. Atau pernah ngambil uang. Tapi kalau seandainya di situ kita tidak punya uang lagi, atau sendal yang kita ambil itu udah hilang atau gimana, karena kita baru tahu ilmu ternyata tidak boleh gitu mengambil hak orang lain, baru kita minta al-istihlal, minta dihalalin sama orang yang pernah kita ambil barang. Minta dimaafin lah bisa dibilang. Ya, dihalalin dan maafin. Kalau orangnya masih ada, kan? Iya, kalau nggak ada, Contoh nih kayak copet,
Dia ngambil Tobat-tobat Di bis, gitu di bis ya misalnya ya. dia nggak tahu dompet siapa. Dia Iya. cuma ngambil uangnya, Iya. dompetnya dibuang. Ya yang pertama, Kalau dia mau tobat, nah dia harus 3 syarat yang utama tadi yang disebutkan. Ya, Kemudian yang keempat yaitu rudul haq. Nggak bisa ya rudul haq. Dia kalau misalnya dia punya uang, dia sedekahkan atas nama orang tersebut. atas nama orang yang pernah kita. Diniatkan. Kalau nama orang kan Nah itu Diniatkan. Kita niatkan. Allah ini anak copet yang pernah ada copet. Oh. Kalau misalnya dia benar-benar nggak punya uang atau gimana, udah dia tobat sama Allah. Minta sama Allah SWT. Oh itu ghafar, maka Iya. mengampun Oh. Itu kalau mengambil hak orang lain. Orang lain. Kok pernah mengambil hati orang lain? Lalu hati itu gimana? Kenapa? Karena ini nanya pertanyaan. bagus Iya, banyak. makanya. Itu kira-kira harus gimana juga tadi? Misalnya pernah mendekati. Udah mau aja ya. Pernah menyakiti kita terus. Udah ya. Udah ya. Di sini karena apa? Kenapa Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk tobat terus? Karena Allah ini Azza wa Jalla memberikan kita waktu yang sangat panjang untuk kita bertobat. Allah Azza wa Jalla bilang dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah atau beribadahlah kalian kepada Tuhanmu dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin di sini adalah kematian. Jadi kita suruh ibadah terus, minta ampun, tobat, ibadah Dan berbuat dosa, tobat lagi. Iya. Gitu. Cuma dengan syarat ya itu nggak boleh kita meremehin dosa Iya. tersebut. Ya. Jangan Tapi sampai. jangan diulangi, Dan- menyesal dan musuh-musuh Dan jangan lupa, dosa kecil bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla Kalau kalau dosa kita besarnya ninggalin dosa besar. Jadi kita harus sungguh-sungguh sama-sama. Karena Allah itu Maha Pengampun. Ya. Karena kan dikatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti tidaklah Allah Azza wa Jalla ciptakan jin dan manusia kecuali bertujuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, jadi kita nih hamba-hambanya tujuannya untuk apa? Ibadah. Apalagi baru dari Ramadan yang mana kemarin kita tilawahnya kenceng, sholat malamnya kenceng, terawihnya, sholat sunnahnya. Kita masuk di Syawal, jangan sampai lemah, Jangan sampai merasa finish kendor. gitu ya. Iya, banyak orang yang ibadah Iya, model betul. saat ini kan ibadah musiman ya saya. Musim Ramadan ibadah, selesai Ramadan, waliyadzubillah jangan sampai kita kayak gitu terus udah selesai Ramadan kita tinggalkan. Jangan. Nah, saat mumpung ingatnya tadi membahas tentang puasa. Puasa Syawal itu kan katanya lebih sunahkan dibiarkan seperti itu ya, lebih khusus enak di pertengahan dan akhir. Nah, emang sebenarnya keutamaan kita puasa ini kalau Syawal ini. nggak salah puasa Syawal ini katanya seperti setahun kita puasa. Oh iya betul. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, kemudian diikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Jadi ibaratnya nih 30 tambah 6 berapa ya? 36 dikali 10. Karena puasa itu pahalanya 60 ya. 360 jadi sangat. tadi itu 10 kali lipat. Iya, dikali 10 ya. Jadi 360. Iya. Berarti yang Ibaratnya sama setahun. setahun Iya, gitu nah. ya. Nah, kalau misalnya ini ada batal nih misalnya nih. Lebih Utama mana mana? kita bersawal dulu apa? Mengkodok Kalau dulu sama dulu kan. kita lihat kalau misalnya waktu cukup, Tak apa kita kodok dulu kalau waktu cukup. Tapi kalau udah mepet mau Syawalnya mau habis, tak apa kita puasa Syawal. Syawal dulu. Kemudian mengkodoknya di Mengkodoknya bulan di bulan selanjutnya. Bagaimana? Karena kan ya, ini kan mufaidatun min ayyamin ukhor, ya kan? Maka menggantinya di hari yang lain. Nah, itu seandainya kita ada batal atau mungkin istri kita, Iya, atau iya. saudari kita. 6 hari 7 hari kan bisa kurang lebih. Betul. Oke. Baiklah sahabat Hijrah, itu tadi serba-serbi tentang Syawal jadi awal. Di sini juga kita tahu bahwa sebenarnya dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Insya Allah ya. Tapi Ada syaratnya kita harus meninggalkan juga namanya dosa-dosa besar. Betul. Seperti tidak mengulangi lagi, menyesal dan Bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Dan kita juga berpesan pada sahabat Hijrah untuk bersungguh-sungguh. Apa tuh?
mensupport kita dengan cara follow Instagram kita Untuk apa? di @broadcastdakwah. Terus? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga komen dan share Yes. channel YouTube kita, ya kan? Betul. Kalau gitu Ustaz, mereka brothers. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Kita ketemu lagi di Broda Talks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.